Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-qaili fi kitabihil karim, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was tamarati wa basyiris sabirin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Para pemirsa yang dirahmati Allah, senang melihat orang susah dan susah ketika melihat orang senang adalah ungkapan yang sering dialamatkan kepada orang yang memiliki rasa dengki di dalam hati. Orang ini akan merasa bahagia jika melihat orang lain terkena musibah. Sikap ini bukan sikap yang baik dan tepat ketika melihat orang lain terkena musibah. Islam mengajarkan beberapa etika dalam hal ini. Pertama, menghibur dan memberikan kabar gembira. Orang yang terkena musibah pasti akan merasakan kesedihan, sehingga perlu diberikan sesuatu yang sedikit menghibur dirinya dan memberikan kabar baik, karena segala sesuatu pasti mengandung hikmah dan pelajaran penting, termasuk musibah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was tamarati wa basyiris sabirin." Artinya, dan kami pasti akan memberikan kalian cobaan, baik berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan makanan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang yang bersabar. Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab Tafsir Al-Munir, Juz 2, halaman 44 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan memberi kabar gembira dalam konteks ini ada dua. Pertama, kabar gembira berupa sesuatu yang dapat menggantikan kesedihan yang menimpanya, seperti yang disampaikan Nabi kepada Ummu Salamah ketika suaminya meninggal di medan perang. Nabi menyampaikan bahwa Nabi akan menikahinya. Kedua, kabar gembira berupa pahala besar, berupa surga yang didapatkan dalam musibah tersebut, seperti hadis yang mengisahkan seseorang yang diberikan rumah di dalam surga karena mampu bersabar ketika terkena musibah, berupa ditinggal mati anaknya yang masih kecil. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kedua, mendoakan orang yang tertimpa musibah. Orang yang terkena musibah sedang diuji oleh Allah dengan penurunan kesehatan, kekurangan harta, kehilangan keluarga, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dianjurkan untuk mendoakannya dengan doa yang relevan terhadap musibah yang dialaminya. Jika musibah itu berbentuk sakit, maka doa yang diberikan adalah agar mendapatkan kesembuhan. Hal ini diajarkan Nabi, sebagaimana yang dikutip Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihul Bukhari. Annan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yu'awwidu ba'da ahlihi yamsahu biyadihil yumna wa yaqulu Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfihi wa anta syafi la shifa'ah illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman. Artinya, sesungguhnya Nabi ketika menjenguk sebagian keluarganya yang sakit, Nabi mengusapkan tangan kanan dan berdoa, "Wahai Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit, sembuhkanlah ia, karena Engkau adalah zat yang maha memberi kesembuhan. Tidak ada yang dapat memberikan kesembuhan kecuali Engkau dengan kesembuhan yang tidak menyisakan rasa sakit." Nabi memberikan contoh, memberikan doa kesembuhan kepada orang yang sedang terkena musibah seperti sakit, meskipun kesembuhan itu merupakan hak otoritas Allah. Hal ini menunjukkan bahwa secara psikologis, doa kebaikan bagi orang yang sedang terkena musibah dapat memberikan rasa optimis, mendapatkan kesembuhan jika diuji dengan penyakit. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ketiga, mendoakan untuk dirinya sendiri agar terhindar dari musibah tersebut. Secara psikologis, orang yang menyaksikan orang lain terkena musibah, maka ia tidak berharap musibah itu menimpa dirinya.
Hal ini tidak dianggap buruk oleh agama, sehingga dianjurkan untuk diucapkan. Hal ini juga dianjurkan Nabi pada hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi dalam kitab Sunan At-Tirmizi. Man ra'a mubtala faqala alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdilan lam yusib hudalikal bala. Artinya, siapa saja yang melihat orang yang terkena musibah, maka hendaklah berkata, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku dari musibah yang diberikan kepadamu dan melebihkan kepadaku dari kebanyakan orang yang Ia ciptakan. Maka orang tersebut tidak terkena musibah tersebut. Imam Al-Mula Ali Al-Qari dalam kitab Mirqatul Mufatih, Syekh Miskatil Masyabih menegaskan bahwa doa ini bagus untuk diucapkan dengan suara yang lentang di hadapan orang yang terkena musibah dalam bentuk kekurangan agama seperti pelaku dosa besar. Sedangkan di hadapan orang yang terkena musibah, sakit atau kekurangan harta atau ditinggal mati keluarganya, maka bagusnya diucapkan dengan suara yang pelan. Jika diucapkan dengan suara lentang di hadapan orang sakit, maka akan menyakitinya di dalam hati. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sebagai pesan terakhir pada kesempatan kali ini, pantaslah kiranya untuk memegang teguh pesan mulia yang berbunyi, La tahsud ahadam binikmatin fa anta la ta'lamu ma akhadallahu minhu wa la tahzam bimusibatin fa anta la ta'lamu madza sayu'tikallahu 'alaiha. Artinya, janganlah engkau mendengki atau sakit hati terhadap nikmat yang terima oleh seseorang, karena engkau tidak tahu nikmat apa yang dicabut oleh Allah darinya. Dan janganlah engkau meratapi atas musibah yang engkau terima, karena engkau tidak tahu nikmat apa yang akan Allah berikan kepadamu dari adanya musibah tersebut. Para pemirsa yang dirahmati Allah, semoga Allah memberikan balasan kebahagiaan terbaik bagi semua orang yang terkena musibah. Semoga Allah memberikan kesembuhan dan segala kebaikan bagi orang yang terkena musibah. Semoga kita yang belum diberikan musibah selalu mendapatkan perlindungan dari Allah dari segala macam musibah, dan semoga Allah memberikan balasan yang setimpal atas setiap keimanan dan kesabaran yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.